Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penikmat film. Ketemu lagi bersama Mimin Permata Film, tempat kita mengulas alur cerita film-film India. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengulas sebuah film yang dibintangi oleh Abang Salman Khan. Lantas bagaimanakah keseruan dari film Salman Khan yang satu ini? Tanpa basa-basi mari kita putar intronya. Scene di awal film, terlihat seorang laki-laki bernama Mahapir sedang mengintimidasi seorang polisi. Sosok Mahapir ini diceritakan sebagai seorang mafia yang bengis. Ia menyuruh polisi tersebut untuk menguasai sebuah tempat di Delhi. Namun si polisi berkata bahwa hal itu mustahil dilakukan karena di daerah tersebut ada seorang pria bernama Baijan. Ia tidak ingin bermasalah dengan Baijan apalagi sampai merebut tempatnya. Mendengar kata itu, Mahapir pun langsung marah dan menyiksa polisi tersebut. Lalu kemudian seorang suruhan Mahapir bernama Tyagi diperintah untuk datang ke tempat Baijan. Ia pun langsung menanyakan kepada orang-orang siapakah di situ yang bernama Baijan. Sejurus kemudian datanglah 3 orang pria mengendarai sepeda motor dan memperkenalkan diri bahwa mereka bertiga adalah adik dari Baijan. Tum tino mein bhaijan kaun hai? Ishq Mo. Namun karena si Tyagi ini bersikeras untuk meminta Baijan datang, semua orang yang ada di sana pun kompak memanggil sosok Baijan. Maka seperti film-film India yang lain, munculnya sang bintang utama diiringi dengan efek slow motion yang sangat memukau. Baijan pun mendarat dan langsung memperkenalkan diri dengan berkata bahwa dirinya masih bujangan, dan orang yang ia sayangi adalah ketiga adiknya. Ia lalu menanyakan hal yang sama kepada semua anak buah Tyagi. Mereka kemudian berkata untuk apa Baijan menanyakan hal tersebut. Baijan pun berkata, berbahagialah bersama orang-orang yang kalian sayangi daripada kalian akan mati sia-sia di tempat ini. Dan setelah menghajar mereka, anehnya para penjahat itu tidak terluka sedikitpun. Meskipun begitu si Tyagi sangat ketakutan dan hanya bisa diam membisu. Dari kejauhan ternyata Mahapir sedang memantau apa yang terjadi. Baijan lalu berkata, setialah kepada orang yang setia, bukan kepada pengkhianat. Setelah itu si Tyagi dan para anak buahnya pun langsung pergi dari tempat itu. Scene selanjutnya memperlihatkan ketiga adiknya Baijan sedang dimarahi oleh pamannya yang bernama Nadim. Karena ternyata mereka bertiga ingin segera menikah tanpa memikirkan perasaan Baijan kakaknya. Namun karena paham bahwa prinsip kakaknya itu adalah tidak mau menikah, mereka pun memaksa pamannya untuk menyampaikan semuanya kepada Baijan. Paman Nadim pun menilai bahwa adik-adik Baijan itu sudah keterlaluan. Mereka seharusnya sabar menunggu agar kakaknya menikah terlebih dulu baru kemudian mereka. Karena itulah si paman dengan terpaksa menceritakan sebuah fakta, bahwa mereka bertiga ternyata bukanlah adik kandung dari Baijan, melainkan mereka dulunya ditemukan di sebuah panti asuhan, sementara Baijan juga merupakan anak yatim piatu. Baijan rela berkorban untuk mereka ketika terjadi kebakaran di panti asuhan. Sejak peristiwa itu Baijan bersumpah tidak akan meninggalkan mereka bertiga. Dan karena sumpah tersebut di umurnya yang semakin menua, Baijan belum memikirkan pernikahan karena lebih fokus mengurus adik-adiknya. Setelah mendengar cerita itu, mereka bertiga akhirnya sadar dan berjanji tidak akan menyulitkan kakaknya itu. Setelah beberapa hari, ketiga pacar dari adik-adik Baijan akhirnya mengetahui tentang hal tersebut. Mereka pun berniat untuk mundur dari kehidupan pacarnya. Namun paman Nadim yang menyadari bahwa cinta mereka begitu kuat. Ia pun menyarankan untuk membuat Baijan agar segera menikah. Mereka pun sepakat akan mencarikan jodoh untuk kakaknya tersebut. Paman Nadim lalu teringat dengan seorang wanita bernama Bagya yang diketahui merupakan cinta pertamanya Baijan. Ia lalu menyuruh mereka bertiga untuk mencari wanita itu ke kota Mumbai. Barangkali si Bagya juga belum menikah sampai sekarang. Singkat cerita mereka bertiga pun pergi ke kota Mumbai untuk mencari keberadaan seorang perempuan bernama Bagya. Namun setelah menemukan alamatnya, ternyata perempuan yang bernama Bagya itu sudah lama menikah. Namun perempuan itu masih ingat dengan mereka bertiga. Saat itu Bagya akan menikahkan anaknya. Bahkan suaminya juga sudah tahu tentang sosok Baijan. Dan karena mereka tidak mau mengganggu acara, mereka pun langsung pamit pergi. Namun tanpa diduga Baijan ternyata datang menyusul mereka ke sana.
Ijan yang bertemu dengan mantan pacarnya itu pun langsung mengenang kebersamaan mereka di masa lalu. Bagi sobatku yang sering nonton film India, pasti mengetahui bahwa Salman Khan dan Bagya pernah menjalin hubungan percintaan dalam film yang berjudul Maine Pyar Kiya pada tahun 1989. Suami si Bagya juga menerima baik kedatangan Ijan, bahkan sebelum pulang mereka juga menyempatkan untuk bersuah foto bersama. गलत जगह पे आ गए। सुनो, इश्क मोह। Ketika sampai di rumah si Ijan langsung marah karena Paman Nadim sudah membocorkan tentang masa lalunya bersama Bagya. Ia juga malu karena takut dianggap ingin merebut Bagya yang sudah berumah tangga. Paman Nadim malah kaget karena ia tidak tahu kalau Bagya telah berumah tangga belasan tahun. Scene selanjutnya memperlihatkan ketiga adik Ijan sedang berdoa di depan patung. Mereka memohon agar dihadirkan sosok Bagya yang lain untuk kakak tercintanya itu. Tidak lama dari itu, tiba-tiba seorang wanita terlihat turun dari taksi, dan ternyata gadis ini juga bernama Bagya. Ketika itu hujan mulai turun dan Bagya dengan sigap langsung memindahkan patung tersebut supaya tidak terkena hujan. Jika mantan Salman Khan yang tadi bernama Bagya Sri, sementara yang baru datang ini bernama Bagya Laksmi. Dalam ceritanya Bagya Laksmi ini berprofesi sebagai konservator barang antik. Kedatangannya adalah untuk meneliti barang antik di kota ini selama 1 bulan. Karena itulah ia juga membutuhkan tempat untuk menginap selama 1 bulan itu. Adik Ijan yang bernama Love ini pun langsung menawarkan tempat kontrakan yang nyaman dengan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh kakaknya yaitu Ijan. Singkat cerita Bagya pun ditemani oleh Ijan berkeliling untuk melihat sekitar rumah. Bagya merasa aneh dengan sikap Ijan yang begitu dingin. Bahkan gadis itu pun mengungkapkan bahwa sosok Ijan terlihat menyeramkan, namun perkataannya itu didengar oleh Ijan. Sementara di tempat lain, Mahapir sedang ditagih janji oleh seseorang karena ia belum dapat menguasai tempat Ijan. Ia pun berencana untuk mengincar seseorang. Kamera film berpindah lagi ke Bagya. Ia dan ketiga adik Ijan sedang mengobrol dan menanyakan asal dan keluarga masing-masing. Bagya lalu memperlihatkan foto keluarganya, di mana ia memiliki kakak laki-laki yang sangat menyayanginya. Gadis itu juga bercerita kalau kakaknya tersebut merupakan orang yang paling ditakuti. Namun sekarang ia telah berkeluarga dan sangat tidak suka dengan kekerasan. Bagya kemudian menanyakan balik tentang bagaimana watak dan sifat kakak mereka yaitu Ijan. Mereka pun mengatakan bahwa kakak mereka memiliki sifat yang baik, ramah, pendiam dan juga tidak suka dengan kekerasan. Padahal kita tahu dari awal film Ijan merupakan pria yang sangat berbahaya. Saat itu tanpa mereka sadari si Ijan sedang menghadapi teror dari seseorang di rumahnya. Dan karena sama-sama jomblo, ketiga adik Ijan itu pun ingin menjodohkan Bagya dengan Ijan. Pada saat berasa di pasar, Ijan tidak sengaja bertemu dengan Bagya yang sedang membawa barang antik. Secara tidak sengaja barangnya itu disenggol oleh Ijan. Namun Ijan dengan sikapnya yang dingin malah merasa tidak bersalah sedikit pun. Namun lambat laun karena sering bertemu, mereka akhirnya saling mengenal satu sama lain. Dan setelah cukup lama menyendiri, akhirnya Ijan alias Babang Salman Khan pun kembali merasakan jatuh cinta. Pada suatu hari Ijan dan Bagya yang sedang berduaan, mereka didatangi oleh mobil Kijang Innova yang meluncur dengan sangat cepat. Mobil itu hampir saja menabrak seorang bocil namun beruntung ia dan Bagya berhasil diselamatkan oleh Ijan. Ketiga pacar adiknya Ijan terlihat datang menemui Bagya. Di situ mereka menceritakan bahwa dulu Ijan pernah jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Asri. Tetapi hubungan mereka kandas karena Ijan menolak untuk ikut pindah ke Mumbai bersama Asri, karena ia lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ketiga adiknya. Dan sekarang ketiga adiknya itu juga menolak untuk menikah, karena lebih memilih kakaknya. Mendengar cerita itu Bagya pun menjadi kaget. Menurutnya Ijan harus bisa membuka hatinya lagi untuk gadis lain. Karena itulah mereka pun meminta bantuan kepada Bagya untuk menyampaikan hal itu kepada Ijan, agar Ijan bisa memahami keinginan adik-adiknya itu. Bagya pun bersedia membantu dan mengatakan kepada Ijan agar ia memberikan izin kepada adik-adiknya untuk menikah. Rupanya hati Ijan berhasil luluh dan langsung memberi izin kepada ketiga adiknya untuk menikah duluan. Tidak lama setelah itu Ijan dan Bagya pun ditinggal berduaan. Berkat sikap ketulusan dan pengorbanannya,
si Bagya akhirnya mulai jatuh cinta kepada Baijan. Dan sejak saat itulah mereka pun jadian sebagai sepasang kekasih yang saling mencintai. Kakak Bagya lalu mengabarkan bahwa minggu depan ia akan mengadakan acara tasyakuran keluarga. Ia berharap agar Bagya pulang dan membawa calon suaminya itu ke rumahnya. Bagya pun langsung memberitahu hal tersebut kepada Baijan dan Baijan menyetujuinya. Okay, I have to tell you something important. ये क्या मतलब बाल Singkat cerita, mereka berdua kemudian berangkat Mumbai. Di dalam kereta, Bagya memuji Baijan karena sifatnya sama persis seperti kakaknya yang tidak menyukai kekerasan. Namun tanpa diduga sebuah golok tiba-tiba hampir mengenai Bagya. Untung saja ada Baijan yang langsung menyerang balik dan memukul para penjahat itu. Bagya yang khawatir pun langsung memberitahu ketiga adik Baijan lewat saluran telepon. Mereka akhirnya datang dan membantu kakaknya sampai semua penjahat itu modar tanpa tersisa. Melihat kejadian itu, Bagya pun semakin kaget. Ia baru saja memuji sikap Baijan, tetapi kenyataannya pria itu malah bersikap sebaliknya, bahkan telah berbuat lebih dari sekedar kekerasan. Baijan baru saja menghilangkan puluhan nyawa di depan matanya sendiri. Disinilah terungkap bahwa adik-adik Baijan telah berbohong tentang siapa kakaknya sebenarnya. Baijan pun kecewa kenapa sejak awal mereka tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Bagya. Baijan juga berkata bahwa apa yang ia lakukan tadi bukanlah kejahatan, tetapi sebuah pembelaan. Baijan berkata, "Kalau ini terjadi kepada kakakmu, apakah kakakmu akan diam saja?" Ketika turun dari stasiun, ketika Bagya masih saja mengoceh, sebuah kapak lagi-lagi hampir mengenainya. Untung saja si Baijan dengan sigap langsung menangkap kapak tersebut. Setelah dilihat ternyata pelakunya adalah Tyagi, anak buah Mahapir. Karena tahu Baijan ada di situ, si Tyagi pun langsung mohon maaf kepada Baijan karena sebenarnya ia dan anak buahnya sedang mengincar Bagya. Ia mengatakan bahwa seseorang bernama Nageswar mempunyai dendam kesumat kepada keluarga Bagya. Tyagi pun menyarankan agar Baijan segera menjauhi Bagya dan keluarganya. Karena pria yang bernama Nageswar itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Mendengar hal itu, Baijan menegaskan bahwa ia tidak takut sedikitpun kepada siapa saja yang berani mengusik kehidupannya. Baijan malah meminta Tyagi untuk memberikan segala informasi tentang Nageswar. Sedangkan si Bagya merasa takut karena gara-gara ia Baijan dan ketiga adiknya menjadi terlibat. Karena itulah Bagya meminta Baijan untuk meninggalkannya. Namun Babang Salman tidak akan mundur satu langkah pun. Ia akan selalu melindungi Bagya meskipun nyawa taruhannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah Bagya. Terlihat acara syukuran sedang digelar dengan sangat meriahnya. Dan rupanya demi Bagya, Baijan rela memotong rambut gondrongnya supaya lebih tampan. Baijan lalu bertemu dan berkenalan dengan kakak Bagya yang bernama Balakrishna. Kakak Bagya mengingatkan supaya Baijan bersungguh-sungguh untuk menjaga adik kesayangannya itu. Kemudian secara ajaib pada hari yang sama, ternyata nenek dari keluarga Bagya telah sadar setelah sebelumnya ia koma selama 8 tahun. Si nenek pun juga merestui Baijan bersama Bagya. Namun ketika mereka makan siang, ternyata sang nenek tiba-tiba berpulang ke pencipta untuk selamanya. Setelah beberapa waktu, Tyagi melaporkan bahwa Nageswar akan melakukan penyerangan ke rumah keluarga Bagya. Namun Baijan berjanji akan mengatasi hal tersebut. Di sisi lain, Mahapir terlihat sedang memberitahu Nageswar bahwa orang yang melindungi Bagya dan telah menghabisi anak buahnya di kereta adalah Baijan. Singkat waktu, Baijan akhirnya bertemu dengan Nageswar dan para anak buahnya yang cukup banyak. Nageswar meminta kepada Baijan untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Akan tetapi karena Bagya adalah calon istrinya, maka mau tidak mau masalah tersebut otomatis juga menjadi urusannya. Tanpa rasa takut, Baijan kemudian berkata bahwa ingin mengubur kapak Nageswar. Si Nageswar lalu menceritakan kenapa dirinya sangat membenci Balakrishna. Di mana dulu Nageswar dan 3 saudaranya mempunyai seorang ayah yang merupakan pengusaha kopi. Nageswar yang saat itu sedang berjualan narkibo memanfaatkan bisnis ayahnya untuk mengedarkan narkibonya. Namun sayangnya di perjalanan mereka dirazia oleh polisi, dan yang menjadi tersangka adalah ayahnya sendiri. Nageswar yang tidak terima, akhirnya membunuh polisi yang menangkap ayahnya itu.
Keluarga polisi itu kemudian mengadu kepada Balakrishna yang saat itu merupakan orang yang paling kaya dan paling dihormati di daerah tersebut. Dan sudah menjadi tekad Balakrishna, ia tidak akan membiarkan kejahatan dan narkibo merajalela di daerahnya. Karena itulah walaupun Nageswar datang meminta maaf, ia tetap akan memasukkan ayah Nageswar ke penjara. Dan pada saat ayahnya digiring, tiba-tiba orang tua itu terkena serangan jantung dan meninggal di tempat. Sejak saat itu Nageswar pun menyimpan dendam kesumat kepada Balakrishna. Setelah Baijan mendengar cerita itu, ia malah menjadi tidak simpati sedikit pun kepada Nageswar. Baijan malah menyalahkan penjahat itu yang telah menjadi penyebab kematian ayahnya sendiri. Kenapa kamu malah mengincar keluarga Balakrishna? Andai saja kamu tidak melibatkan bisnis ayahmu untuk berjualan obat, maka mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Ucap Baijan kepada Nageswar. Baijan juga mengatakan bahwa balas dendam ini bukanlah untuk kematian ayahnya, melainkan untuk sifat ego, arogan dan sifat sombong yang Nageswar miliki. Sebetulnya sangat mudah bagi Baijan untuk langsung menghajar mereka semua. Akan tetapi jagoan kita ini tetap sabar dan mencoba untuk memahami keinginan Nageswar. Nageswar lalu berkata bahwa jika Baijan mau menguburkan kapaknya, maka ia meminta supaya Balakrishna datang untuk bersujud meminta maaf di depannya. Pada malam harinya, si Tyagi kembali melaporkan jika anak buah Nageswar telah berhasil mengepung rumah Balakrishna. Baijan lalu bertanya kepada Tyagi siapakah orang yang dulu dapat menghentikan si Nageswar? Tyagi menjawab bahwa hanya ada satu orang bernama Rodiana yang katanya sudah menghilang beberapa tahun lamanya yang bisa menghentikan Nageswar. Tidak lama setelah itu, Baijan dan ketiga adiknya pun mulai baku hantam dengan anak buah Nageswar. Balakrishna yang melihat kejadian itu merasa sangat kecewa. Dia berkata bahwa dirinya tidak akan merestui jika adiknya menikah dengan seorang penjahat. Bagya lalu menjelaskan bahwa jika tidak ada Baijan mungkin malam ini mereka semua akan mati. Bagya juga berkata bahwa ada seseorang yang ingin mengincar dan menyakiti dirinya, yaitu Nageswar. Mendengar hal itu mereka semua pun terdiam. Baijan kemudian menjelaskan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Nageswar, dan ia meminta agar Balakrishna datang ke hadapannya untuk bersujud dan memohon maaf di hadapan kakinya. Mendengar hal itu Bala pun bersedia melakukannya untuk kehormatan keluarganya. Ia siap menghinakan diri asal keluarganya tidak menjadi korban. Baijan pun sangat memuji kebijaksanaan Bala, di mana ia adalah seorang pria yang berprinsip dengan lebih mengutamakan keluarga daripada ego yang dia miliki. Kamera film pun berpindah. Di sebuah ruangan terlihat Bagya dan Baijan sedang berdebat. Bagya takut jika Baijan dan kakaknya tewas di tangan Nageswar. Tetapi kemudian datanglah ibu Bagya. Ia berkata bahwa dirinya sangat percaya kepada Baijan. Si ibu pun berdoa agar Nageswar bisa merubah pikirannya. Tetapi jika tidak maka ia memohon kepada Tuhan agar merubah pikiran Balakrishna. Pada akhirnya Balakrishna dan Nageswar akhirnya dipertemukan. Dengan kerendahan hati dan jiwa yang ikhlas, Bala pun rela bersujud kepada Nageswar, sementara Baijan hanya bisa terdiam sambil menangis melihatnya. Saat perjalanan pulang, Balakrishna meminta maaf kepada Baijan karena telah menuduh Baijan sebagai penjahat. Dan saat di rumah Bagya sangat senang karena kakaknya itu tidak jadi marah kepada Baijan. Mereka berpikir bahwa masalah tersebut sudah selesai. Bagya pun memeluk Baijan dengan penuh cinta dan rasa bangga. Sementara di tempat lain, ternyata Nageswar tidak sungguh-sungguh memberikan maafnya kepada Bala meskipun laki-laki itu telah bersujud di kakinya. Scene kemudian memperlihatkan rombongan Toyota Fortuner yang begitu banyak berdatangan ke rumah Balakrishna. Nageswar lalu memerintahkan kedua saudaranya untuk membantai semuanya sambil mendengarkannya lewat telepon. Mereka pun menembakkan senjata dengan ratusan peluru yang langsung menghabisi semua keluarga Bala tanpa tersisa satu orang pun. Tetapi ternyata kejadian tersebut hanyalah mimpi Baijan. Ia kemudian mendapat informasi dari Tyagi dan langsung disampaikan kepada Bala untuk segera meninggalkan rumahnya, karena Nageswar akan datang menghabisi keluarga Bala. Dan benar saja, Nageswar pun tidak percaya bahwa semua keluarga Bala sudah tidak ada di rumahnya.
Ia pun langsung menelpon Mahapir di mana Nageswar akan datang ke Delhi. अरे कहाँ हो तुम? Sesampainya di kota Delhi, Baijan mengatakan kepada ketiga adiknya bahwa persaudaraan mereka nilainya lebih dari apapun. Dan sebelum mereka menikah, Baijan pun mengatakan fakta yang sebenarnya bahwa mereka bukanlah adik kandung dari Baijan. Mereka sejak kecil dipertemukan di sebuah panti asuhan. Namun ternyata ketiga adik Baijan telah mengetahui semuanya dari Paman Nadim. Mereka pun ikhlas dan akan tetap menganggap Baijan sebagai sosok kakak terbaik bagi mereka. Bagya yang menguping pembicaraan tersebut pun sangat bangga dengan calon suaminya itu. Acara pernikahan Baijan dan ketiga adiknya pun digelar. Tetapi tanpa diduga di tengah kebahagiaan tersebut sebuah bangunan tiba-tiba runtuh dan hampir saja menimpa orang-orang di bawahnya. Ternyata semua itu adalah perbuatan Nageswar. Tiagi yang selama ini menjadi informan bagi Baijan kemudian mengatakan bahwa selama ini perkataan Baijan adalah benar. Setialah kepada orang yang setia, bukan kepada pengkhianat. Tiagi pun tewas seketika dan pertarungan pun terjadi. Nageswar lalu menembak yang hampir saja mengenai Muni anak dari Balakrishna, tetapi Paman Nadim rela berkorban untuk mereka. Balakrishna lalu menghadapi para penjahat itu dan menyuruh Bagya untuk menghindar. Sementara seperti biasa si ibu pun berdoa agar hati Nageswar berubah. Tetapi jika tidak bisa maka ubahlah hati Balakrishna. मेरे बेटे को बदल दे। मेरा बाला ही राउडी अन्ना है। अन्नाया ही राउडी अन्ना है। Dan ternyata sang anak yaitu Balakrishna adalah sosok Rodiana yang telah hilang itu. Baijan yakin Bala akan dapat menghadapi mereka semua karena ia adalah sosok macan yang tertidur itu. Seketika salah satu saudara Nageswar pun muadar hanya dengan satu gerakan saja. Setelah itu, kedua saudara Nageswar yang lain juga modar. Baijan pun berkata apa gunanya mereka balas dendam jika pada akhirnya merekalah yang rugi dan malah kehilangan semuanya. Tanpa diduga Mahapir tiba-tiba datang dan langsung membunuh Nageswar. Ternyata Nageswar juga telah berniat untuk membunuh Mahapir karena keserakahan yang ia miliki. Nageswar akhirnya sadar bahwa kematian ayah dan saudaranya itu adalah karena ulahnya sendiri. Seharusnya dialah yang bersujud kepada Bala namun ia malah modar. Setelah itu Balakrishna pun mundur. Karena Baijan dan ketiga adiknya lah yang akan menghadapi Mahapir yang masih keras kepala menginginkan tempat Baijan. Namun seperti film India pada umumnya Babang Salman pun harus kalah lebih dulu. Dan pada saat Baijan sudah tidak berdaya, seketika ketiga adiknya dan semua warga di daerah itu bersiul untuk membangkitkan kembali sosok Baijan yang perkasa. Pada akhirnya Baijan pun berhasil menumbangkan Mahapir dan mereka pun hidup bahagia bersama-bersama keluarganya, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film Salman Khan yang berjudul. Semoga film ini dapat menghibur dan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.